Waalaikumsalam. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini merupakan di antara keutamaan dengan kita menghadiri majelis ilmu atau kita menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita semua jalan menuju surga. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah wa la ta'jaz, dan jangan berputus asa. Karena memang jalan dalam menuntut ilmu itu bukan jalan yang mudah, ada rintangan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan gitu. Mungkin ketika kita belajar kitab ini Durusul Lughah, mungkin pernah bosan gitu, jenuh. Nah, itu rintangan, ujian, cobaan. Maka selayaknya kita jangan berputus asa dalam belajar. Ada kata-kata mutiara itu mengatakan orang yang optimis itu dia selalu melihat kemudahan di setiap kesulitan. Itu orang yang optimis. Orang yang optimis adalah orang yang selalu melihat kemudahan di setiap kesulitan. Adapun orang yang pesimis itu adalah orang yang selalu melihat kesulitan di setiap kemudahan. Dibalik. Adapun orang yang pesimis, dia selalu melihat kesulitan di setiap kemudahan. Maka ketika antum optimis bismillah, dengan usaha, kemudian berusaha untuk murojaah agar bisa berbahasa Arab atau agar bisa membaca kitab Gundul misalnya, maka harus berusaha dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kemudahan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Taib. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sekarang kita masuk bab masih yang kelima. Belum masuk bab yang keenam. Akan tetapi walaupun kita masih awal-awal, masih bisa dikatakan babnya masih sedikit lah, diusahakan untuk murojaah. Diusahakan untuk dengan murojaah. Karena kalau jenengan tidak murojaah mulai dari awal, kemudian ditandung, maksudnya ditumbuk-tumbuk, di akhir nanti baru murojaah, atau mungkin bahasa kita gampang gitu nanti aja, masih ada waktu, insya Allah nanti bisa. Nah, sudah numpuk banyak, akhirnya nggak bisa murojaah. Itulah yang diantara menyebabkan kita lama bisanya. Karena faktor selain kita memberikan penjelasan, itu
jenengan juga harus berusaha untuk murojaah, dan itu malah faktor yang paling banyak, usaha yang paling banyak harusnya dari jenengan untuk bisa berbahasa Arab. Sekalipun lah misalnya Ahwan yang ngajar profesor sekalian pun dari Arab 10 syekh langsung datang ke sini ngajarin jenengan misalnya. Kalau kita cuma begini-begini aja, taruhlah tidak mau murojaah, kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Gitu. Sekalipun 100 syekh misalnya yang ngajari, tapi kitanya nggak mau murojaah, nggak mau ngulang, nggak mau menghafal, kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Berarti kan kitanya kan tinggal mau atau tidak. Tapi itu sebagai mukadimah biar jenengan semangat untuk murojaah ya. Tak lupa kita selalu mengingatkan biar jenengan semua untuk senantiasa murojaah. Karena sekali lagi inti dari belajar itu adalah murojaah. Ya, inti dari belajar adalah murojaah. Maka santri-santri misalnya antum ketika setoran hafalan baru, ya kan, untuk menghafal mungkin ada yang bisa 1/4 jam hafal 1 halaman, ataupun 1 lembar itu bisa 1/4 jam atau setengah jam, ya kan, setoran lancar kan. Tapi ketika antum tidak murojaah, ketika hafalannya masih ada enggak? Hilang. Dengan apa faedahnya kan? Kalau untuk di awal insya Allah bisa ya. Tapi kalau misalnya hafalan itu tidak ada, tidak melekat pada diri antum, berarti kan bukan hafal tapi pernah hafal kan gitu. Begitu kita belajar bahasa Arab ini dulu suluh, mungkin ketika di kelas, ketika di awam bisa, oh iya insya Allah gitu. Tapi ketika jenengan belajar sendiri, coba di rumah diulang lagi, tadi apa ya kan itu kan, udah berbeda kondisinya. Maka diusahakan untuk di murojaah. Ini kita terus nasihati itu karena memang di antara yang menyebabkan terjadinya seleksi alam gitu, mulai mempreteli satu persatu, yaitu tidak konsisten untuk murojaah. Mungkin awal-awal semangat banyak ya, 1, 2, kita lagi pertemuan keberapa ini? Ke-6 ya. Coba jangan tengok kanan kirinya kan, kira-kira kemarin siapa yang nggak berangkat? Ya, yang dari awal sampai sekarang yang sudah gugur berapa kan gitu. Nah ini sudah sunatullah ya. Karena memang yang sampai selesai itulah nanti yang betul-betul sudah tersaring, yang sungguh-sungguh. Baik, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Langsung kita masuk ke nomor 9. Betul, nomor 9. Halaman 31. 30. Ya? 30. Oh, 30 nomor 6. Nggih, tayyib. Sahih, benarkanlah. Sahih, benarkanlah. At-tarkibati at-taliyata. Sahih, benarkanlah at-tarkibati, tarkib ya, maksudnya susunan, at-taliyata berikut ini. Taib. Di bab 5 kita masih membahas tentang idhofah. Apa syarat mudhof? Masih ingat? Apa syarat mudhof? Tidak boleh ada tanwin, tidak ada al. Ya. Syarat mudhof ilaih kasroh, ya kan? Ini kita bahasa mudahnya dulu ya. Harus kasroh. Nah, ini semuanya keliru, maka jenengan diminta untuk membetulkan. Monggo, langsung dibetulkan nggak apa-apa, Mas Ghazi. Karena memang kita belajar langsung aja. Antum yang bicara, kita yang nyimak. Artinya? Rukunnya siswa. Taib, langsung. 2. Babul sayyarati. Ya. Pintunya mobil. Nggih, pintu mobil. Taib. Setelahnya? Pintu mobil. Ha. Mudhof ilaih syaratnya apa? Berarti
Hamidin. Bintu Hamidin. Artinya Anaknya Hamid. anak perempuannya Hamid. Ya, terus? Terus? Ismul waladi. Ismul Waladi. Nama anak. terus? Badrul Mudarrisi. Anak Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Jadi ibaratnya jenengan di rumah juga belajar, nggih. Di sini kita hanya memberikan istilahnya poin-poinnya aja, kunci-kuncinya aja. Karena nggak mungkin kalau jenengan ngandalin cuma kajian di sini tok, nggak mungkin. Harus di rumah jenengan punya jam tersendiri, nggih, untuk mempelajari kitab Rasulullah. Sekarang nomor 7, silakan ditirukan. Muhammadun. Ya Muhammadu. Khalidun. Ya Khalidu. Ustadzun. Ya Ustadzu. Waladun. Ya waladu. Kira-kira apa ini nomor 7 ini? Kalau ada kata ya nida atau kata panggilan, maka setelahnya yang dipanggil kalau dia tanwin, maka tanwinnya harus dihilangkan. Betul nggih? Kalau ada huruf nida, ya. Tanwin kan, ya dihilangkan. Kalau nggak ada malah nggak perlu dihilangkan kan, nggak ada. Justru kan sini contohnya Muhammadun kan nama Arab, laki-laki kan, ada tanwinnya. Ketika ada ya, maka tanwinnya dihilangkan. Maka menjadi ya Muhammadu gitu. Ya Khalidu, ya Ustadzu, ya waladu. Bisa dipahami? Simpel nggih? Pokoknya kalau ada ya, maka kata setelahnya yang dipanggil kalau ada tanwin, tanwinnya dihilangkan. Bisa dipahami? Itu poinnya nggih. Jadi kan nanti selebihnya dihafal di rumah. Di sini kita kasih poin-poinnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah ma'al dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan dhabti, maksudnya mengharokati awakhiril kalimati, akhir-akhir kata. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan atau dengan mengharokati akhir-akhir kata. Langsung jenengan baca saja, dan huruf terakhirnya dilafadzkan. Ayo, setelahnya. Ya, Aliyu. Terus? Terus? Syekhun. Ada ianya enggak? Ada ianya enggak? Ya dibaca tanwin berarti. Kan tadi pembahasannya kalau ada ya tidak boleh ditanwin. Terus Abdul Rafiq. Ya? Ya Syekhu. Terus? Ya Rajulu. Terus Nasir? Ya Sirun. Terus? Ya Ammaru. Terus? Dukturun. Terus? Ya Dukturu. Mana yang belum tahu artinya? Datuk semua ya? Duktur itu S3. Duktur. Kan kalau S1 kan bukan dokter, sarjana ya. Bachelor, atau yang kedua S2 magister, yang ketiga dokter. Baru kalau sudah jadi guru besar namanya profesor. Itu nggih. Nomor 8. Iqra al-mithala al-ati. Bacalah contoh di bawah ini. Bacalah contoh di bawah ini. Summa kemudian kawin, susunlah. Ya, kemudian susunlah as'ilatan. Pertanyaan-pertanyaan.
mislahu yang seperti contoh, yang sepertinya, seperti contoh, musyiron, dengan menunjuk, ila suwari, ke gambar-gambar, at-taliyati, berikut ini. Iqra al-mithala al-ati thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwari taliyati. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian susunlah pertanyaan-pertanyaan yang seperti contoh yang menunjuk ke gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar buku. Contohnya, kitabu man hadza, buku siapa ini, gitu nggih. Kitabu man hadza, buku siapa ini, gitu nggih. Bawahnya Miqdad. Qalamu man hadza. Setelahnya kembali ke Mas Ghazi. Qamisu man hadza. Oke, terus? Baitu man hadza. Terus? Sariru man hadza. Oke. Gampang toh, nggih? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada, lanjut. Nomor 9 sekarang. Pembahasan tentang ismun sama ibnun. Silahkan ditirukan. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Nah, ismun sama ibnun ini ada depannya ada alif nggih atau hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di awal kalimat maka hamzahnya ini dia bisa dilafatkan karena aslinya hamzah wasal dia tidak punya harokat. Hamzah wasal dia tidak punya harokat. Tapi ketika di awal maka dia harus dilafatkan. Kenapa? Karena kalau nggak dilafatkan nggak mungkin antara hamzah wasalnya sukun, sinnya sukun misalnya kan. Gimana bacanya? Maka kan harus dilafatkan. Dibaca apa? Di sini misalnya ismul waladi Muhammadun, afwan. Nama anak itu Muhammad. Tapi ketika di awal kalimat maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Sehingga langsung dibacanya apa? Wasmu. Wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu Zainab. Bisa dipahami? Ini namanya apa? Hamzah wasal. Ketika di awal kalimat dia harus dilafatkan. Tapi ketika di tengah kalimat maka dia tidak dilafatkan. Kenapa? Tidak ada harokat. Bacanya langsung wasmu gitu. Contoh yang kedua, ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama Pak Guru itu Hamid. Nama Pak Guru itu Hamid. Di awal dia bisa dilafatkan. Ketika di tengah masmul mudiri, nah gitu. Masmul mudiri gitu cara bacanya. Jadi bukan ma ismul mudiri gitu, tapi langsung masmul mudiri. Karena hamzah wasal dia tidak bisa dilafatkan tidak punya harokat. Begitu juga untuk ibnun. Untuk ibnun. Misalnya apa? Ibnu Khalidin fil madrasati. Anaknya Khalid di sekolah. Ini sama. Dia hamzah wasal. Kemudian wabnu, gitu cara bacanya. Wabnu Hamidin fil jami'ati.
dan anaknya Hamid di kampus atau di universitas. Dan anaknya Hamid di universitas. Kemudian contoh yang kedua, Ibnul Mudarrisi fil fasli. Anaknya Pak Guru di kelas. Anaknya Pak Guru di kelas. Aina ba'nu, gitu bacanya. Aina ba'nu. Aina ba'nul mudiri. Di mana anaknya Pak Kepala atau Pak Kepala sekolah misalnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Ini hanya cara membaca untuk hamzah wasal pada kata ismun dan kata ibnun, gitu. Statusnya yang Ibnu Khalil udah pilih juga ya? Iya, sama. Ibnu Khalidin. Mudhaf ilaih. Oke. Jadi ketika nanti kita sudah masuk ke bab selanjutnya untuk mudhaf ilaih, ya masih akan udah keluar terus. Dan tidak perlu kita bahas lagi. Kenapa? Karena sudah kita bahas pada bab 5 ini, gitu. Begitu juga tentang kata tunjuk hadza, zalika, al, tanwin. Nanti kedepannya akan keluar terus dan tidak perlu kita bahas lagi. Kenapa? Sudah kita bahas pada pertemuan yang dulu-dulu, yang awal-awal, gitu nggak ya? Ya tetap nanti kita akan murojaah insyaallah agar kita ingat, ya, ingat terus. Gitu nggak ya? Makanya belajar bahasa Arab berjenjang, gitu. Kalau nggak paham materi sebelumnya, mau masuk materi selanjutnya, ya, kesulitan. Ismul waladi mudhaf ilaih. Ismul binti mudhaf ilaih. Ismul mudarrisi mudhaf ilaih. Ismul mudiri juga mudhaf ilaih. Ini kan? Itu ya. Sekarang latihan. Iqra, bacalah halaman 32. Iqra, bacalah. Mayali, apa-apa yang di bawah ini. Ya. Mura'iyan, dengan memperhatikan qawaida, kaidah-kaidah nutki, pengucapan hamzatil, ya, wasli, hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Bacalah apa-apa yang di bawah ini, maksudnya kalimat-kalimat berikut ini, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Tadi hamzah wasal kalau di awal dibaca, ya, ada lafadznya. Ketika di tengah tidak. Langsung setelahnya, ya. Enggak harus. Nanti ada kaidah sebenarnya. Ada kaidah qiraahnya. Baik, ayo lanjut. Siapa tadi? Ibnu anaknya. Pokoknya kalau antum ingat gini aja. Ada kata nya dinisbatkan, berarti idhofah. Berarti kalau anaknya Muhammad berarti apa? Idhofah. Atau milik, ya kan? Milik, gitu. Iraqi, artinya baik, dua minal, ya, anak dokter keluar dari rumah, ya. Tiga, ya,
Ya, 4. Tobi. Mas'ud. 5. Nggih, baik. 6. Waziri. Ya. Siapa kamu? Saya anaknya wazir. Apa wazir? Menteri. Menteri ya. Baik, kemudian al-kalimatul jadidatu kosakata baru atau kata-kata baru. Apa arti ar-rasulu? Utusan. Al-ka'batu Ka'bah. Al-ismu nama. Al-ibnu anak. Anak laki-laki. Al-ammu paman dari ayah. Ayah. Jadi saudaranya ayah. Al-khalu paman dari ibu, saudaranya ibu. Al-hakibatu tas. As-sayyaratu mobil. Asy-syari'u jalan. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Hunaka di sana. Nah, di bawah itu ada ringkasan untuk kaidah bab kelima nggih. Sayyaratul mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Mobilnya Pak Guru. Sayyaratu menjadi apa? Mudhaf kedudukannya. Al-mudarrisi mudhaf ilaih. Baik, selesai sudah untuk pembahasan mudhaf ilaih. Ada pertanyaan? Enggak ada? Lanjut. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6 ya. Pelajaran ke-6 ya. Tentang hadhihi. Ad-darsu sadis ya. Pelajaran ke-6 tentang hadhihi. Apa arti hadhihi? Ini, tapi ini untuk perempuan ya. Kalau hadza untuk laki-laki ya. Hadza untuk laki-laki. Untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Silakan ditirukan. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidun muhandisatun? La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Baik, kita terjemahkan dulu. Hadhihi artinya ini nggih. Hadza bnu Hamidin. Apa artinya? Ini anaknya Hamid. Ini anaknya Hamid. Betul nggih? Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini putrinya Yasir. Tadi ini putranya Hamid dan ini putrinya Yasir gitu. Ini anak laki-lakinya Hamid dan ini anak perempuannya Yasir. Beda nggih? Kalau laki-laki pakai hadza, kalau perempuan pakai hadhihi. Maka ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang detail.
detail. Dan nanti kan ada yang lainnya juga. Ibnu Hamidin jalisun. Anaknya Hamid duduk. Anaknya Hamid duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan putrinya Yasir berdiri. Waqifatun berdiri. Baik, nah di sini waqifatun dia ada tak marbutohnya nggak akhirannya? Karena bintu Yasirin perempuan, maka ada tak marbutohnya. Adapun kalau yang Hamidun dia apa? Apa? Ibnu Hamidin apa? Jalisun. Aslinya gini. Waqifun. Kalau laki-laki pakai ini nggih, misalnya waqifun. Kalau perempuan ditambahin tak marbuthah. Bisa dipahami? Misal jalisun. Artinya apa? Duduk. Kalau perempuan jalisatun, gitu. Bisa dipahami nggih? Seandainya kita mengatakan anaknya Hamid berdiri, kalimatnya gimana? Ibnu Hamidin waqifun. Bisa dipahami? Ibnu Hamidin waqifun. Kalau misalnya putrinya Yasir duduk, bintu Yasirin jalisatun. Bisa dipahami nggih? Nah, bahasa Arab itu ya ciri umumnya kalau dia laki-laki tidak ada tak marbuthahnya. Kalau dia perempuan maka diakhiri tak marbuthah. Ya, ini ciri umum. Ciri umum untuk membedakan antara laki-laki sama perempuan. Bisa dipahami ya? Kemudian man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi, ini putrinya insinyur. Ini adalah putrinya insinyur. Ahia aidon, apakah dia juga? Aidon artinya juga. Apakah dia juga insinyur? Muhandisatun. Kenapa di sini muhandisatun ada tak marbuthahnya? Karena ukhtul muhandisi perempuan. Nggih. Tapi kalau laki-laki muhandisun. Kemudian la hiya tabibatun. Tidak. Dia adalah seorang dokter. Nggih, tabibatun, dokter. Kemudian sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya Pak Kepala Sekolah. Ini mobilnya Pak Kepala Sekolah. Kemudian ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mikwatun, ini adalah setrika atau setelika? Oke? Setrika, oke. Setrika. Gosokan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Dihafal ya, dihafal. Nanti kalau sudah selesai kajian dimurojaah, ya, dimurojaah. Waktu satu pekan itu murojaah lumayan banyak ya. Kita kajiannya cuma sepekan sekali. Gitu. Kalau nggak ada lanjut, halaman 34. Silakan ditirukan. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Ada rojatu Anasin hadhihi. La hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hiya jamilatun jiddan.
Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadza anfun wa hadza famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, kita terjemahkan dulu. Liman hadhihi, apa artinya? Milik siapa ini? Li huruf jar itu artinya milik ya, atau untuk. Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin, ini miliknya Khalid. Ini miliknya Khalid. Ya. Terus? Coba perhatikan. Ini miliknya Khalid. Ininya kembali ke Khalid apa kembali ke yang lainnya? Yang ditunjuk Khalidnya apa yang lainnya? Nah kan, nah gitu. Jadi pahami ya? Yang ditunjuk bukan Khalidnya. Kalau yang ditunjuk Khalidnya, hadza. Ada rojatu Anasin hadhihi. Apakah sepedanya Anas ini? Gitu nggih. Sepeda ada rojah. Apakah sepedanya Anas ini? La, tidak. Hadhihi darajatu Ammarin. Ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Gitu ya. Jadidatun artinya baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama. Dan sepedanya Anas lama. Kemudian hadhihi sa'atu aliyin, ini jamnya Ali. Sa'ah artinya jam. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan, jamnya itu bagus sekali gitu. Jamilatun jiddan, jamnya itu bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun, ini sendok. Mil'aqah sendok. Wa hadhihi kidrun, dan ini panci. Ya. Hadhihi mil'aqatun, ini sendok, wa hadhihi kidrun, dan ini panci. Berarti kidrun dihukumi perempuan. Kalau mil'aqah dihukumi perempuan, cirinya apa? Tak marbutah. Sa'ah tak marbutah. Darajah tak marbutah. Nah, kalau kidrun, kenapa perempuan? Karena orang Arab nganggapnya perempuan. Karena orang Arab nganggapnya kidrun itu adalah jenisnya perempuan. Itu nggih? Maka kita ngikut. Kita ngikut. Dan juga yang dikecualikan seperti ini itu tidak banyak ya, hanya beberapa aja. Seperti apa? Komarun. Kalau komarun laki perempuan? Laki. Ya, dihukumi bentuk laki-laki. Kalau syamsun, orang Arab bisa menganggap juga perempuan, syamsun, tapi majazi. Hanya majazi. Maksudnya bukan hakiki ya, majazi. Ada yang mengatakan ya karena kidrun itu kan panji yang sering dipakai oleh perempuan, ya demi perempuan gitu. Ya. Kemudian al-mil'aqatu fil kidri, sendok itu di dalam panci. Sendok itu di dalam panci. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi, ini sapinya petani itu. Fallah, tasdid ya, bukan falah. Makanya kalau azan antum harus jelas ini, hayya 'alal falah, yang betul kan gitu, bukan hayya 'alal
falah. Nah, itu artinya jadi kan mari kita menuju Pak Tani kan gitu. Beda nggih? Bedanya apa? Di mana? Tasydid. Kalau falah kemenangan. Tapi kalau falah petani. Diperhatikan ya muadzinnya yang azan. Kemudian hadza anfun wa hadza famun. Ini hidung, anfun hidung. Dan ini mulut. Ya, ini hidung dan ini mulut. Berarti anfun dihukumi apa? Laki-laki, kan? Karena enggak ada tak marbutohnya. Famun juga laki-laki. Tidak ada tak marbutohnya. Kemudian hadhihi udhunun, ini telinga. Wa hadhihi ainun, dan ini mata. Wa hadhihi yadun, dan ini tangan. Wa hadhihi rijlun, dan ini kaki. Berarti antum perhatikan, udhunun, ainun, yadun, rijlun, hadhihi. Ya kan? Berarti kan perempuan. Kalau anfun sama famun, hadza. Kok gitu? Kenapa? Ya, karena orang Arab memang anggapnya udhunun, ainun, yadun, rijlun itu perempuan. Ada yang mengatakan karena berpasangan. Karena udhun, telinga kan ada dua. Ainun, pasangan kanan kiri. Yadun, tangan kiri. Rijlun, kanan kiri. Kalau anfun, hidung kan enggak satu. Ya kan? Kemudian famun, mulut kan satu. Itu. Berarti udhunun, ainun, yadun sama rijlun orang Arab anggapnya apa? Perempuan. Tapi ini udah masuk waktu Isya? Iya. Udah masuk waktu Isya? Ya, azan dulu, azan dulu. Azan dulu. Ya, Abdul Rafiq. Pahalanya banyak, Masya Allah. Ayo, pahalanya.
Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang latihan. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Tadi sampai siapa? Ada? Yaudah, lagi dari Mas Ghazi. Hada masjidun wa hadi madrasatun. Artinya? Ini adalah masjid dan ini adalah sekolah. 2. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtukum Abbasin. Ini saudara perempuan Abbas. Iya. 3. Tanwin. Kalau nggak ada al ditanwin. Ada jikun wa hadihi dajjajatun. Tanwin kalau nggak ada al. Dajjajatun. Ini ayam jago dan ini ayam betina. Iya, terus? Ini anak kepala sekolah dan ini putri. Putrinya Pak Guru. 5. Hadihi Ummu Yasir. Ini ibunya Yasir. Ini ibunya Yasir. Terus? Aina Fidrul Lahmi. Dia alam jadi di mana Pakcik daging di kulkas. Kulkas. Oke, terus? Ada telepon dari Nabi Jatuh. Ini pintu dan ini jendela. Oke, taib. Ada pertanyaan? Gampang kan? Gampang. Lanjut. Tamarinu, latihan-latihan. Sekarang jenengan ini kan ada gambar. Bilang misalnya, ma hadza apa gitu misalnya gitu ya. Bilang ma hadza sambil menyebut hadza sesuai dengan gambar. Untuk menyamakan persepsi dari kanan ke bawah, baru kirinya ke bawah, baru kirinya ke bawah gitu ya. Baik, selanjutnya. Ma ada apa ini? Ada kolam. Hadza qalamun. Ini pena. Terus, Abdul Rafiq? Ma ada hadihi min aqab. Ya, terus? Yusuf, ke bawah aja, ke bawah, nggak apa-apa, tadi sudah udah. Ayo setelahnya. Ma ada baitu. Terus? Apa ini rumah? Terus? Ma hadihi rijlun. Rijalun. Terus? Ma ada kamu. Terus? Sarwani? Kulkas? Ma ada Tadi baru saja disebut kok. Sebelumnya. Kulkas kok. Salah tadi. Kata tunjuknya keliru. Kan Falaja kan perempuan. Apa? Loh enggak nyambung toh. Masa mahadha hadhihi? Ma hadihi Nah, hadihi sallajatu. terus jam. Lukman, jam. Jam tadi apa jam? Sa'atun. Terus sepeda. Sepeda. Darajatun. Terus panci. Mas Ghazi? Ma hadihi Kid. Kidrun. Terus kunci. ma ada Miftahun. Terus masjid. Ada masjid. Masjidun. Terus buku. Oke, bawahnya
Ma hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Bawahnya hadhihi yadun. Bawahnya setrika. Mikwatun. Terus komisun. Terus itu jendela apa pintu? Pintu. Terus ya, betul, udah betul. Terus anfun. Terus setelahnya hadza najmun. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kadang ya? Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.